Ini sebentar nanti PDF-nya dulu ya untuk PowerPoint-nya. Ya, mungkin bisa di screenshot dulu ya Mbak untuk absensi juga. Ya, kita mulai ya. Selamat pagi. Uh, Adik-adik kelas apa ini kelas A atau kelas B? Suaranya sudah bisa terdengar? Bisa Sudah. dong, terdengar dokter. Kelas B. Bisa menjawab? Suaranya sudah Kelas terdengar ya? B dokter. Sudah dok. Sudah, oke. Sudah, oke. Kita mulai ya. Sama nanti bisa minta tolong untuk share screen untuk, sorry, screenshot untuk absensinya ya, Mbak. Bisa di ini, bisa di share untuk PPT-nya. Baik, pagi ini kita akan sedikit em, membahas ya mengenai OSA dan bronkiektasis. Nanti untuk OSA memang saya dahulukan karena untuk materi OSA ini belum ada di semester kemarin ya. Jadi baru yang blok 2025 ini baru ada tentang OSA ya. OSA itu apa? OSA itu definisinya adalah obstructive sleep apnea. Kepanjangannya adalah obstructive sleep apnea. Jadi OSA atau obstructive sleep apnea adalah gangguan pernapasan saat tidur berupa periode henti napas atau apnea atau turunnya pernapasan atau hipopnea yang kejadiannya itu berulang saat tidur. Nah, episode apnea dan hipopnea ini berhubungan dengan fragmentasi tidur. Jadi fragmentasi tidur itu adalah tidur yang terputus-putus, terfragmen-fragmen. Jadi dia bangun, tidur gitu ya. Dan disertai dengan penurunan saturasi oksigen yang mengakibatkan rasa mengantuk pada keesokan harinya. Next. Jadi kenapa kita penting atau pagi ini kita membahas mengenai OSA? Bisa di next slide, Mbak. Ya, jadi ternyata OSA itu dia cukup sering ya, kejadiannya cukup sering, kemudian dia menyerang ke bisa laki-laki, bisa perempuan, namun untuk prevalensinya dia lebih banyak yang di laki-laki. Tetapi pada perempuan pun kejadiannya meningkat setelah dia terjadi menopause gitu, karena terkait dengan hormon ya. Kemudian rentang usianya dia bisa di usia 30 sampai 69 tahun dan OSA ini pun bisa terjadi pada anak-anak gitu ya. Jadi untuk angka kejadian OSA ini di luar negeri maupun di Indonesia kurang lebih sama karena tidak terkait dengan faktor geografik ya. Jadi di mana aja sama ya. Next slide. Nah, jadi untuk kelainan tidur itu menurut klasifikasinya sebetulnya gangguan tidur itu ada tidak hanya di paru saja ya, tetapi bisa ada insomnia, bisa ada kelainan sirkadian, bisa ada parasomnia, bisa ada kelainan anggota gerak. Cuma memang OSA ini dia multidisipliner, jadi tidak hanya paru, neuro pun bisa ya, saraf pun bisa, THT pun bisa, tergantung dari faktor penyebabnya apa, seperti itu. Nah, kalau hari ini, pagi ini kita akan membahas yang berkaitan dengan sleep related breathing disorder atau kelainan yang berhubungan dengan pernafasan ya. Nah, faktor resikonya apa aja? Jadi faktor resiko itu bisa dibagi dua, bisa ada yang dimodifikasi, bisa yang tidak bisa dimodifikasi. Untuk yang faktor resiko bisa dimodifikasi, contohnya apa? Obesitas, kemudian terapi atau medikasi, kelainan endokrin, misalnya apa? Kadar gula darah, seperti itu ya. Kemudian riwayat atau kebiasaan merokok dan juga kongestin nasal. Kalau obesity, kenapa dia dibilang bisa dimodifikasi? Karena kalau obesitas bisa diet ya.
Kemudian untuk medikasi itu biasanya penggunaan inhaler yang mengandung steroid itu bisa ya. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai asma PPOK ya. Untuk asma PPOK itu kan ada penggunaan inhaler yang mengandung steroid. Nah, kadang kalau penggunaan steroid itu kan bisa terjadi deposisi di orofaring. Nah, deposisinya itu bisa menyebabkan eh, apa muscle-nya itu dia rileks. Jadi dia tidak kesulitan untuk kontraksi seperti itu, sehingga menyebabkan nanti ya di belakang ada menyebabkan obstruksi di saluran nafas gitu. Kemudian untuk penyakit endokrin yang paling sering itu misalnya DM. Kalau DM berarti mengontrol kadar gula darah. Kemudian faktor risiko merokok berarti bisa dihentikan gitu atau dikurangi dulu ya. Untuk kongestin nasal, nah ini nanti berkaitan dengan THT misalnya kenapa dia ada kongestin nasal misalnya apakah dia ada adenoidnya dia atau polipnya dia karena rinitis alergika, nah itu berarti juga dihindari untuk faktor pencetusnya seperti itu ya. Kemudian untuk faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi gender, walaupun laki-laki dia lebih tinggi prevalensinya, tapi perempuan juga bisa ya, usia, ras, dan kelainan genetik atau anatomi kraniofasial. Next slide. Ya, ini untuk klasifikasinya tadi ya. Kita hari ini membahas yang sleep-related breathing disorder. Next. Nah, ini untuk patofisiologi usahanya ya. Jadi OSA itu yang tadi saya bilang dia bermacam-macam. Bisa karena obesitas, bisa karena hipertrofi adenoid atau tonsil, kemudian makroglusi ya, jadi lidah yang dia besar, kemudian nasal obstruction dan craniofacial abnormalities ya. Kemudian dari penyebab-penyebab itu dia bisa ada apa? Airway upper airway yang kolaps sehingga dia menutup di saluran nafasnya ya. Ketika ada kolaps dari saluran nafas bagian atas, maka otomatis ada peningkatan usaha untuk ventilasi atau bernafas. Jadi RR-nya atau respiratory rate-nya dia lebih cepat gitu ya. Sehingga ada perubahan di tekanan intratorak gitu. Kalau ada perubahan di tekanan intratorak, maka ada interupsi dari tidur gitu. Misalnya apa? Yang semula tidur biasa karena ada sumbatan dia jadi terbangun. Itu tadi yang kita bahas mengenai fragmentasi tidur gitu ya. Nah, apa ya, fragmentasi tidur atau tidur yang terputus-putus itu menyebabkan adanya suatu hipoksia yang intermiten ya. Nah, hipoksia intermiten ini dia akan mempengaruhi seluruh sistem dari tubuh kita atau mempengaruhi systemic inflammation. Contohnya apa? Ada peningkatan aktivasi dari saraf simpatis dengan ditandai oleh peningkatan katekolamin ya. Kemudian adanya stres oksidatif ditandai dengan peningkatan ROS. Kemudian ada juga inflamasi yang sistemik, peningkatan TNF alfa, kemudian IL-6 gitu ya. Kemudian ada aktivasi dari HPA atau hypopituitary axis dengan ditandai oleh peningkatan kortisol. Kemudian ada juga dia aktivasi dari koagulasi dengan ditandai oleh adanya peningkatan di dimer gitu ya. Dan ada disregulasi dari adipokin. Dia mempengaruhi di peningkatan leptin, grelin dan penurunan ya. Nah, seluruh disfungsi metabolik ini diabetes karena resisten dari insulin gitu. Kemudian selain dari DM bisa juga meningkatkan faktor risiko kelainan jantung seperti aritmia, kemudian hipertensi, chronic heart failure ya, dan peningkatan risiko aterosklerosis gitu. Nah, selain dari DM dan dari jantung, ternyata dia bisa mempengaruhi ke mikrovaskular. Contohnya apa? Mikrovaskular retinopati, kemudian neuropati, nefropati ya. Nanti ujung-ujungnya bisa jadi juga kelainan ginjal gitu ya. Karena kan perfusinya dia tidak baik gitu. Sehingga dia akan meningkatkan angka kematian gitu ya untuk patofisiologinya. Next slide.
Kemudian setelah patofisiologi kita akan, ya bisa di next slide, Mbak. Ya ini ya upper airway tadi mungkin sudah blok THT belum yang semester ini? Belum, Dok. Belum ya, oke. Kalau belum THT nggak apa-apa. Jadi coba yang sebelumnya yang upper airway. Jadi seperti eh, gambar ini untuk lebih dapat dibayangkan ya mengenai upper airway ya. Yang sebelumnya. eh, apa sebentar. Ya ini ya. Jadi upper airway itu masuknya ke contohnya apa? Lidah dan orofaring. Jadi kalau adanya struktur tulang yang tidak kuat, kemudian otot yang tadi dia ototnya mudah untuk relaksasi, sehingga ketika pasien tidur terlentang, maka lidah itu akan jatuh ke belakang. Ketika lidah yang besar, kemudian tulang yang tidak kuat menyokongnya, kemudian dari ototnya dia juga tidak dapat menahan, maka ketika tiduran, ketika posisi supine, maka akan terjadi penutupan di saluran nafas, gitu. Sehingga ada obstruksi dari airway seperti itu ya, yang gambar obstruksi ini. Gitu. Nah, ketika lihat gambar yang kanan ya, ketika ada obstruksi di saluran nafas, maka apa? Oksigen ya, yang panah biru ini oksigen yang harusnya dia masuk melalui hidung, melalui mulut mungkin ya, tapi kan kebanyakan hidung, dia terjadi obstruksi sehingga oksigen tidak bisa masuk. Sedangkan CO2 yang harusnya dia keluar, dia juga tidak bisa keluar gitu sehingga ada blockage ketika tidur. Nah, oksigen yang tidak bisa masuk ini dia menyebabkan terjadi hipoksia yang intermittent. Kita sudah bahas ya di slide berikutnya. Terjadi hipoksia intermittent sehingga akan mempengaruhi dari orang itu akan bangun gitu. Makanya terjadi sleep fragmentasi gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk gambaran. Next slide. Nah, ini tadi ya patofisiologi osa. Jadi ada eh, musculus dilatator faring. Mengorok atau snoring gitu ya. Kadang kalau orang itu mengorok itu kan kadang oh iya capek makanya dia ngorok. Ternyata dari mengorok itu bisa menjadi suatu pertanda bahwa ada kelainan anatomis gitu ya. Nah, lidah yang jatuh ke belakang ketika belum menutup total, maka dia akan terjadi swing. Tetapi ketika sudah menutup total, akan terjadi obstruksi. Sehingga ketika suara nafasnya snoring atau mengorok itu sudah menjadi suatu pertanda gitu ya. Nah, ketika ada obstruksi maka akan terjadi apnu atau henti nafas gitu karena ada sumbatan. Nah, apnu ini dia akan menyebabkan apa? Desaturasi tadi ya, desaturasi, penurunan saturasi oksigen, ada peningkatan dari tekanan negatif di intratoraks gitu. Itu menimbulkan apa? Menimbulkan disfungsi endotel, kemudian kardiovaskular, kemudian endokrin itu dia akan terjadi peningkatan faktor resiko terjadi inflamasi sistemik gitu ya. Kemudian desaturasi dan peningkatan tekanan negatif intratoraks tadi dia akan menyebabkan fragmentasi sleep atau tidur yang terputus-putus sehingga terjadi apa tidurnya tidak nyenyak gitu ya. Kadang kalau kalian begadang malam gitu ya mau ujian blok gitu ya, kan paginya jadi ngantuk ya. Kemudian badannya tidak seger. Itu namanya tidak terjadi restorasi sleep, tidak tidak untuk mengembalikan daya tahan tubuh, tidak menyegarkan badan, tetapi justru
capek harinya atau yang harinya gitu. Jadi shift sleepiness, jadi mengantuk di siang hari. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi eh, mood ya. Kadang kan kalau ngantuk atau kan gampang marah ya. Dan terjadi peningkatan faktor hujan kecelakaan kalau di jalan. Ya. Nah, ini dah lama-kelamaan ketika nanti dibiarkan bisa terjadi itu tadi DM, kemudian kardiovaskular risiko gitu ya. Next slide. Nah, ini untuk yang tadi saya bilang untuk craniofacial anatomnya lain dari obat-obatan dan resiko yang bisa dimodifikasi atau tidak bisa dimodifikasi ini adalah suatu kelainan dari anatomi ya, misalnya mikronati atau apa retronata gitu. Jadi kalau ini nanti ranahnya ke THT gitu. Jadi kalau semisal ada mandibula atau dia ada dagu yang terlalu dalam, maka dia akan menyebabkan lidah itu ruang gerak lidahnya akan mengecil sehingga akan lebih mudah lidah untuk jatuh belakang seperti itu. Ini absennya gimana? Ya, next slide. Jelas nggak tadi suaranya? Ya, ini hampir sama ya patofisiologi dari OSA itu ya. Jadi tidur yang terputus-putus itu tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Dia mempengaruhi hipopituitary axis, dia mempengaruhi circadian rhythm, kemudian mempengaruhi kadar insulin, kadar leptin ghrelin dapat menyebabkan kelainan obesitas juga gitu ya. Nah, ini adalah yang belum kita bahas adalah circadian ritme atau di tubuh kita itu sebetulnya ada yang namanya irama sirkadian. Jadi irama sirkadian itu dia dipengaruhi oleh suatu hormon melatonin gitu ya. Hormon melatonin ini yang menyebabkan kita itu secara otomatis kalau malam sore itu kita akan ngantuk malam tidur ya. Kemudian di siang itu kita seger gitu ya, tidak mengantuk. Nah, pada saat malam kadar melatonin itu dia akan meningkat. Gitu. Pada saat kita ngantuk itu melatoninnya tinggi. Nah, ketika menjelang subuh maka melatonin kadang kalau ada yang iklan itu ya iklan obat atau vitamin untuk menambah kualitas tidur itu dia isinya melatonin. Jadi dia menambah dari kandungan atau kadar melatonin di tubuh kita gitu ya. Nah, ketika melatoninnya ini dia ada suatu disturbance atau ketidakseimbangan, maka terjadi gangguan dari irama sirkadian gitu ya. Selain dari melatonin apa? Nanti ada ya di belakang. Jadi eh, pasien-pasien yang kena sindrom jet lag itu juga bisa. Itu karena ada gangguan dari irama sirkadian atau misalnya work shift atau dia memang jam kerjanya itu dia tidak menentu ya. Seperti contohnya apa? Contohnya misalnya tenaga kita ya nanti tenaga kesehatan misalnya gitu. Atau misalnya ya satpamnya malam gitu nggak menentu itu bisa terjadi gangguan dari irama sirkadian. Next slide. Next slide.
Ya, sambil menunggu ya. Jadi untuk udah ulang-ulang ya, DM, hipertensi, kemudian kelainan jantung. Nah, ternyata tidak hanya itu ya. Jadi ada konsekuensi yang terjadi ketika seseorang itu menyebabkan atau seseorang itu mengidap OSA. Gitu. Contohnya apa? Yang sebelah kanan ya, emboli paru, kemudian pulmonary hypertension itu bisa terjadi. Kemudian untuk GI tract GERD atau fatty liver bisa juga ya. Kemudian obgyn atau obstetrik dia bisa mempengaruhi juga. Kemudian endokrin kita sudah bahas, kardiovaskular sudah bahas. Nah ini ya untuk neurokognitif karena nanti yang banyak berperan pada otak ini THT, paru, neuro gitu ya. Kalau di neuro, di saraf dia ada disfungsi dari neurokognitif, ada mengantuk, ada depresi gitu ya. Ada apa? Kehilangan fokus gitu ya. Jadi gampang terjadi accident gitu. Next slide. Nah, kita sudah bahas mengenai apa itu OSA, apa itu patofisiologinya, kemudian kira-kira apa ya, sistem kesehatan apa aja yang bisa berpengaruh. Nah, sekarang kita untuk manifestasi klinisnya ya. Manifestasi klinis kita udah tahu nih OSA ini apa. Terus kita bagaimana kita mengenali oh ya ini orang punya OSA. Oh ya ini orang nggak ada OSA itu dengan kita lihat gejalanya. Gejala bisa dibagi dua, gejala siang hari dan gejala malam hari. Gejala siang hari sorry. Gejala malam hari pada saat tidur pasti dia ada snoring atau mengorok, kemudian dia ada gasping. Jadi ada periode di mana dia itu seperti nafasnya berat dan dalam, kemudian henti nafas, kemudian bangun lagi gitu ya. Ada periode tidak nafas, kemudian sleep fragmented, jadi tidur yang terputus-putus tadi sudah ya. Ada keringat malam, ada susah tidur itu bisa. Nah, kemudian fragmentasi sleep atau tidur yang terputus-putus tadi dia bisa apa? Paginya dia ngantuk atau excessive sleepiness, kemudian capek, kemudian nyeri kepala, kemudian hilang konsentrasi atau memori, ke disturbance atau ketidakseimbangan dari mood dan juga penurunan dari libido gitu. Itu untuk gejalanya. Nah, ini untuk screeningnya, selain kita gejala tadi, untuk next slide ya. Untuk screening kita selain dari anamnesis, kemudian faktor resiko ya, faktor resiko tadi kita sudah bahas. Kemudian ada juga screening dengan kuesioner. Kuesioner yang kita gunakan adalah Epworth Sleepiness Scale atau Stop-Bank atau Berlin. Yang saat ini sudah berjalan di Rumah Sakit UNS itu yang menggunakan stop bank questionnaire. Jadi pasien-pasien yang ke poli paru itu kita screening dengan stop bank gitu ya. Kemudian setelah kita anamnesis, kita screening dengan kuesioner, kita lakukan pemeriksaan fisik gitu. Nah, kira-kira pemeriksaan fisiknya apa? Kalau dia tidak ada faktor pemberat yang lain seperti tidak ada pneumonia, tidak ada asma PPOK, berarti pada saat pagi hari dia pemeriksaan fisiknya dia akan normal gitu. Kalau pemeriksaan parunya loh ya, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi dia akan normal. Tetapi dari segi tubuhnya, misalnya apa? Lingkar leher, ya lingkar lehernya atau neck circumference-nya dia lebih dari 41 cm. Kemudian BMI-nya dia lebih dari 30, jadi dia overweight atau obese ya. Kemudian masalah lidahnya, ukuran lidahnya gitu. Nah, ukuran lidah di next slide. Di next slide. Benar ya. Ya, ini ya, ini untuk gambaran lidahnya. Jadi lidahnya tergantung dari posisinya. Ya, kemudian setelah kita tahu screeningnya, kita tahu pemeriksaan fisiknya, maka kita lakukan dengan penegakan diagnosis, gitu ya. Penegakan diagnosis dari OSA ini menggunakan yang namanya polysomnography test sebagai gold standard atau sleep study. Next slide. Ya, next slide. Ini untuk next slide itu adalah kuesioner-kuesioner ya yang bisa kita gunakan. Ada Stopbank, ada Berlin Questionnaire, ada
apa Epworth Sleepiness Scale ini bisa juga ya. Nah, next slide. Next slide ini adalah contoh-contoh pertanyaan dari Berlin gitu ya. Jadi kita harus menanyakan apa di Berlin. Misalnya nih, apakah kamu mengorok gitu ya? Kemudian mengoroknya bagaimana? Apakah dia sesama kerasnya ketika bicara atau lebih lebih keras saat bicara gitu ya? Kemudian seberapa sering mengoroknya? Apakah setiap malam? Kemudian apakah hanya 1 hingga 2 kali, jarang-jarang gitu ya? Kemudian apakah mengoroknya itu mengganggu orang di sebelahnya gitu ya. Jadi nanti ada dilanjutkan hingga ke 10 pertanyaan gitu. Ini untuk yang Berlin. Kemudian next slide. Next slide ini mengenai stop bank questionnaire. Stop bank ini adalah apa ya? Singkatan ya. Stopnya dari snoring, stop STOP, stopnya snoring, tired, serve, dan pressure. Apakah punya high blood pressure atau tekanan darah yang tinggi? Next slide, Mbak. Sedangkan untuk banknya itu adalah apa singkatan dari body mass index. Apakah dia memang lebih dari ya, jadi dia age-nya itu lebih dari 50, kemudian neck size-nya lebih dari 40 cm ya tadi ya. Kemudian gendernya ada apakah male. Nah, ini kalau dia di low risk itu skornya 0 sampai 2. Kalau intermediate 3 sampai 4 dan di atas itu gabungan dari eh, apa pemeriksaan fisik dan juga dari anamnesis ya. Oke, next slide. Next slide, Mbak. Kemudian selain stop bank kita juga ada namanya Epworth Sleepiness Scale ya. Epworth Sleepiness Scale ini dia apa ya? Juga pertanyaan juga ya. Next slide. Nah, ini adalah gambar mengenai tadi ya, apa sih polisonografi itu gitu ya. Kalau sleep test itu apa sih gitu ya. Jadi pasien ini nanti dia di rumah sakit, dia menginap semalam. Jadi rumah sakitnya itu next slide, Pak, satu lagi. Nah, ini. Jadi eh, rumah sakitnya itu tidak seperti bed rawat inap, tetapi dimodifikasi seperti kamar tidur, seperti hotel gitu, untuk supaya dia nyaman gitu ya. Nah, nanti dia dipasang berbagai macam channel, seperti pasien yang akan di EEG. Jadi ada di apa ya, ditempel atau channel-channel di EEG-nya untuk merekam aktivitas otaknya, di EMG-nya untuk merekam aktivitas eh, apa ototnya gitu ya, ekstremitasnya, limbnya, kemudian dari EOG-nya di dipasang channel untuk mata juga ya. Nah, selain itu ada di periksa atau ditempel channel untuk mikrofon gitu. Jadi kalau dia ngori akan terdengar ya. Kemudian dipasang oksigen dan dipasang saturasi gitu. Nanti semuanya diukur. Gitu. Apakah bisa dilakukan? Nah, tapi untuk data pemeriksaannya akan di rumah sakit. Next. Hasil dari itu kan selama itu nanti dia akan direkam nanti ketika dia ada apnea di napas maka ada yaitu flat gitu. Next slide. Ya ini contohnya. Jadi channelnya yang tadi saya bilang EKG, EKG ya, EKG juga dipasang, kemudian systolic blood pressure, gitu. Saturasi, efek ya ditempel gitu. Next slide. Untuk next slide ini adalah salah satu apa ya contoh dari ketika normal sleep itu next slide satu lagi. Normal sleep itu ketika tidak ada channel yang flat. Itu yang normal sleep, harusnya seperti itu. Tetapi ketika obstruksi nanti ada channel yang dia tempat dia flat gitu ya. Obstruksi kita juga bisa melihat apakah ada central apnea atau dia ada mix gitu. Nanti untuk S1 nggak sampai situ sih ya, tapi yang penting tahu aja bahwa
Untuk OSA itu penegakan diagnosisnya dengan polisomnografi ya. Next slide. Nah ini contoh laporannya ya. Next, bisa di next saja Mbak. Next lagi. Terus di next. Next lagi, next. Next lagi. Ini contoh-contohnya ya, contoh laporannya. Next lagi. Next lagi. Ya ini. Jadi derajat beratnya ditentukan dengan apa AHI ya atau apnea hypopnea index dan juga dengan RDI gitu. Ketika dia lebih dari 15 maka dibilang POSA derajat sedang. Ketika 15 sampai 30 itu sedang, tetapi ketika sudah lebih dari 30 dia apa? Dia dibilang POSA yang derajat berat gitu. Jadi ketika dalam 1 jam tidur ya AHI itu kan apnea hypopnea index. Dalam 1 jam tidur itu dia apnunya henti napasnya berapa kali, kemudian hipopneanya berapa kali, ya berapa lama, bagi dari total ST ini. Kalau dia apnunya dia ya, nanti dia tuh nanti kan fragmentasi kadang dia apnu. Ya next slide. Next slide itu apa ya? Ini tadi ya sudah ya. Next slide lagi. Sudah kita bahas ya. Ringan sedang beratnya. Next slide. Diagnosis kriteria. Diagnosis kriteria sudah ya dengan AHI atau dengan RDI ya. Next slide. Nah, ini kita sekarang ke bronkiektasis. Sebelum ke bronkiektasis untuk OSA ada pertanyaan? Mungkin karena baru ya dan OSA ini memang mungkin untuk SG-nya hanya berapa gitu ya. Nggak apa-apa, tapi nice to know aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan bisa kita lanjutkan ke bronkiektasis ya, ke topik kedua ya. Ya, oke. Jadi definisi bronkiektasis. Bronkiektasis itu apa? Bronkiektasis adalah nafas. Jadi zona kan dua, sorry, ada saluran nafas itu ada dua, ada zona konduksi dan zona ekspresi. Untuk bronkiektasis itu adalah dilatasi permanen gitu ya. Dilatasi permanen itu di pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai asma dan PPOK. Jadi sudah ada gambaran ya. Bronkiektasis, bronkus dia ektasis. Jadi bronkus kalau kemarin di asma, ya di asma itu kan ada penyempitan. Karena apa? Karena ada penambahan jumlah mukus, hiperplasi sel goblet, ada dilatasi dari pembuluh darah, kemudian ada constricted otot, muscle ya. Tetapi dia sifatnya kan hilang timbul. Kalau asma seperti itu. Ketika dia tidak serangan, maka dia akan terjadi lumen yang dilatasi. Nah, kalau bronkiektasis ini dia sifatnya permanen gitu. Dia tidak bisa kembali. Jadi bronkusnya dia ektasis. Diameter bronkusnya dia akan melebar gitu. Tandanya apa? Tandanya persisten cough, jadi batuk terus. Dan biasanya dia sputumnya dahaknya terus gitu. Kemudian sering terjadi ekspresi gitu. Dari ekspresi itu contohnya dengan tambah dan atau purulensi sputum. Jadi dahaknya itu dia tambah dan semakin warnanya tidak putih jernih lagi, tapi udah koid atau kuning hijau. Kemudian ditandai juga dengan anestetik, kemudian tidak batuk darah bisa karena ada nah bronkiektasis tipe jenisnya tipe seriolosa dan lain. Next slide ini adalah vicious cycle. Ini adalah patobiologi dari
bronkiektasis ya. Bronkiektasis kembali lagi ke paru itu dia banyaknya karena inflamasi. Ya. Jadi inflamasi di paru atau adanya inflamasi profil ya. Jadi kalau di paru itu tanda adanya em, tanda adanya infeksi atau suatu kondisi akut di peningkatan. Nah, kalau kemana itu dia didai oleh peningkatan jadi basophil, peningkatan neutrofil, kemudian terjadi reduksi dari sel destruksi dia jadi distorsi atau terjadi perubah. Contohnya apa bronkusnya ini. Nah, ketika saluran nafas atau bronkusnya dia berkelok-kelok, maka akan terjadi clearance dari mukus yang dia susah keluarnya. Makanya terjadi stasis atau terjadi deposisi dari mukus gitu. Ketika mukus yang di paru ini, mukus yang di saluran nafas ini dia terjadi penumpukan atau tidak bisa dikeluarkan, maka mudah terjadi kolonisasi bakteri gitu ya. Dan itu nanti dia eh, berulang-ulang sehingga nanti bisa terjadi vicious cycle atau terjadi infeksi bronkus atau bronkiektasis terinfeksi yang ulang gitu ya. Nah, kira-kira apa ya? Apa aja yang menyebabkan terjadinya bronkiektasis gitu? Atau faktor-faktor apa? Yang pertama adalah clearance mucociliary impaired. Jadi adanya bersihan mukosilia yang dia bermasalah. Contohnya di dyskinesia ciliary primary gitu, atau ada anatomical airway obstruction. Jadi gini, di saluran nafas itu kan dia ada silia, ya. Kalau kalian ingat di apa di histologi ya, ada silia-silia histologi itu apa ya? Histologi ya. Silia ini dia fungsinya apa? Ketika ada alergen, ketika ada infeksi bakteri yang masuk ke saluran nafas ya tidak sengaja terhirup, maka oleh silia ini dia akan didorong keluar karena dia salah, maka dia tidak bisa mendorong bakteri, virus dan zat-zat lain yang terhidup ini keluar sehingga dia akan tetap aja masuk ke saluran nafas sehingga terjadi apa mudah terjadi infeksi gitu ya itu gitu ya. Nah, ketika itu mudah terjadi infeksi, kemudian silanya bermasalah sehingga mukusnya pun dia juga terjadi kelainan dalam clearance dalam pengeluaran mukusnya gitu. Next slide. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, vicious cycle dari bronkiektasis, dari patogenesis bronkiektasis ini. Yang sering dibahas itu adalah batuk, kemudian infeksi dia berulang-ulang. Kalau pneumonia sementara diobati kenapa kronik kalau beratnya maupun dari waktunya ya. Kalau bronkiektasis ini dia dia berulang-ulang namanya vicious cycle gitu. Karena apa? Karena ada sudah terdisfungsi dari epitelial saluran nafas, kemudian ada hipersekresi mukus, ada disfungsi dari silia, ya. Dia menyebabkan adanya mudah terjadi infeksi. Infeksinya jadi kronik, ya, menyebabkan lama-lama menyebabkan disrupsi dari paru dan bronkiektasis. Gitu. Next slide. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi di bronkiektasis itu ada 3 tipe berdasarkan anatominya, gitu ya. Ada yang tipe silindris, ada yang tipe varikosa, ada yang tipe kistik. Next slide. Ini adalah gambaran scan. Lihat paru yang kiri, yang ada kistik-kistiknya, bulat-bulatnya. Itu dia ada pneumotorak yang di atas, yang hiperlusen, yang hitam. Ya, itu ada pneumotoraknya. Kemudian yang bulat-bulat itu yang bronkiektasis tipe kistik. Sedangkan yang gambar yang kanan itu dia yang tipe silindrikal, gitu. Silindris, jadi panjang-panjang. Gitu, ya. Yang saya bilang ektasis, bronkiektasis, fokusnya ektasis seperti itu ya.
Oke, next slide. Next slide. Gambaran HRCT itu kita juga bisa melihat namanya tram track sign atau tram track appearance gitu ya. Nah, ini biasanya di potongan koronari bronkiektasis. Kita lihatnya seperti itu. Kemudian next slide. Next slide ini ada juga namanya signet ring sign ya. Jadi di bronkiektasis kasnya apa gitu ya di ronsennya. Kalau di ronsen mungkin tidak begitu jelas ya. Eh, Kemudian MSCT, apa bedanya MSCT dan HRCT? Nah, ini ya, HRCT di bronkiektasis. Bedanya adalah HRCT itu high resolution CT. Kalau MSCT adalah multi slice. Jadi potongan-potongan slice-nya itu dia lebih tipis di HRCT sehingga lebih mudah untuk melihat apa trendnya, lebih mudah signet sign-nya. Jadi nanti kalau apa khas dari BE gitu ya nanti itu. Ya, next slide. Nah, ini untuk treatmentnya. Sedangkan kalau bronkiektasis itu kan dia katanya kan diatasi permanen. Terus kita bisa apa gitu? Kita bisa ngasih obat apa? Yang pertama adalah edukasi dulu karena edukasi ini penting. Kok nanti si pasiennya gini, kok gitu saya nggak sembuh-sembuh ya gitu. Kok saya batuk terus ya? Karena memang sudah ada kelainan dari anatomi gitu. Jadi edukasi ya. Kemudian selain kita eh, karena ada infeksi yang bisa dilakukan adalah memberikan antibiotik gitu. Antibiotik yang bisa diberikan apa? Biasanya kalau dia tidak berat derajatnya bisa dengan macrolide. Macrolide-nya apa? Azithromycin ya. Atau selain antiprolet juga dengan Avro kan bisa, Pro bisa, Evo bisa gitu ya. Yang banyak orang kan seperti itu antara Citro dan Prokinolon gitu ya. Oke, next slide. Next slide ini mengenai patogen-patogen atau bakteri yang mudah atau jadi ada pasien BI gitu ya. Next, ada Streptococcus pneumoniae ini Staphylococcus itu sering ya. Jadi nanti pembiotiknya bisa berperan bakterinya tetap dirawat jalan atau nanti teman-teman jaga di puskesmas atau rumah sakit yang tidak menyediakan itu kan bisa saja diberikan dulu macrolide atau nolon. Mungkin cukup ya kalau next slide ya. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan untuk bronkiektasis? Mute, sorry. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa dicukupkan. Nanti dibaca lagi ya. Kalau ada pertanyaan, mau di WA, nggak apa-apa di WA. Ya, baik. Mungkin sudah ya, Mbak. Sudah di absen selesai ya. Oke, kalau cukupkan, terima kasih atas pertanyaan. Satu ya.